Makanya itu pentingnya ilmu tahu diri. Jadi kapasitas kita seberapa itu penting. Ketika kita tidak bisa memelihara singa, harimau atau beruang ya jangan, cukup melihara kucing aja. Kalau saya pribadi makanya itu ya nggak ada keris tende. Buat apa? Pusaka-pusaka segala singo, nogo, terus di tende itu buat apa? Itu kan cuma mengatur saja, bukan di tende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Alisa Channel. Disinilah udahlah bisa kasihku Dan berkualitas. Apa kabar kita bersama lagi dimanapun kalian berada, baik itu yang di dalam negeri atau tidak ketinggalan yang di luar negeri ya Pia. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan dalam setiap kesulitannya. Amin. Oke, seperti biasa, tentunya kita berdua kembali lagi untuk mengulas pusaka. Dan mungkin Pi, bagi yang bertanya-tanya, kenapa kok Mas Ari sekarang ini jarang upload ya? Mohon dimaafkan. Sebenarnya kalau bilang masalah intern itu bukan itulah, bisa mungkin lebih tepatnya masalah teknis gitu. Ya. Oke, cukup begitu saja pemberitahuan dan basa-basinya. Langsung aja kita ke pusaka. Langsung saja ya. Keris yang warnanya gagah, kayu terembalu juga. Lawasan ini. Keris Pasopati Tangguh Mataram. Memiliki odo-odo dengan pamornya ini biasa, ini minta diwarangi lagi sebenarnya. Gagah ini menunjukkan pemilik keris ini gagah, berwibawa, disegani, nggak selengean, nggak cengengesan. Keris yang berodo-odo seperti ini dipastikan dulunya ditempa di dalam keraton. Monggo sampean cek energi ini. Langsung aja wis wayamu. Oke Pi, kalau menurut saya, siapapun orang yang memiliki pusaka ini ibaratnya seperti mempunyai asisten pribadi gitu Pi. Jadi pusaka ini tahu banget dengan karakter pemiliknya gitu. Apa gitu, misalkan gampangnya ya Pi ya, kalau bisa dianalogikan ke seharian gitu aja. Oh, jam segini itu si bosnya biasanya makan jam segini. Oh, kalau kelihatannya cuma gitu, oh bosku lagi pusing, kayaknya tuh tahu banget gitu loh. Ya. Jadi kalau sama tadi bilang orangnya gak selengean, gak ini, ya wajar lah. Ibaratnya apa-apa, siapapun orangnya itu pasti kalau mempunyai asisten itu pastinya bukan orang sembarangan dong Bi. Iya. Nah kalau semuanya disupport tentunya ya pastinya apa lagi sih itu loh. Kalau misalkan kita jalan aja tas sudah dibawain, apa enggak itu menambah enggak. Terus masa iya kalau orang sudah seperti itu mau selengean kan ya nggak mungkin seperti itu. Nah makanya ini menggambarkan si mensupport pemiliknya itu pokoknya kayak asisten pribadi gitu loh. Jadi tahu banget kebutuhan, tahu banget yang diinginkan. Minta juga jam 8 misalkan, oh waktunya sih tuan minum teh, atau ibaratnya seperti itu hanya gampangan aja gitu. Oke. Oke. Pertanyaan nih. Oke, pertanyaan lagi. Dari postingan kita, Ari Sangeni membuka rahasia kehebatan keris cerong soka belakangan yang jarang diketahui. Ini dari Wildan Putra Ardana. Ini katanya, Mas, kalau yang pamornya landep itu apa juga tangguh belambangan gitu katanya. Apaan nih pamornya landep? Pamor landep ini pamor cekrak mungkin, dan mungkin gila. Belum tentu, karena keris-keris Madura banyak yang seperti itu. Jadi
Untuk menentukan ini tanggul-tanggul Blambangan, kita tidak bisa berpatokan pada pamor, juga berpatokan pada rancang bangun atau potongan lah istilahnya itu. Belum tentu. Keris Madura juga banyak yang pamornya landep, nekrak ataupun gilap koyok pelek, sebenarnya enggak. Nah, itu dia. Saya tambahin ya. Nah, itu dia. Dalam berpusaka itu ya nggak gampang-gampang kita untuk mengeluarkan statement atau menangguhkan, meskipun itu bukan jadi masalah utama atau hal yang utama, karena tidak cukup dilihat dari potongan atau garapnya aja, apalagi dari pamornya. Dari pamor itu sekian persen, katakanlah sekian persen, garapnya sekian persen. Dari isoternya itu gimana? Oh iya, dari ini sekian, berarti bisa dikeluarkan kalau ini Blambangan. Nggak cuman oh lihat garapnya, lihat ini, nggak semudah itu berbusuk. Benar sekali. Jadi begitu ya. Pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan berikutnya ini dari postingan kita, Keris Dolong Mataram, saya mau paten, ini dari Biro Jasa. Ya. Gitu lah, masih ada lanjutannya. Gini katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, apakah betok Cirebon bisa buat tindih? Nah, ini dia betok lagi. Begini ya, kalau yang namanya betok itu kan ibaratnya pertama kali yang mengeluarkan betok itu kan keris-keris sebelum Singosari memang sudah ada kan. Dulu memang kebanyakan diciptakan untuk sebagai enaknya sebenarnya bukan peredam. Kalau saya nggak peredam, itu lebih ke memanage atau manajer kebanyakan keris. Ketika orang memiliki banyak keris tanpa memiliki betok, itu nggak masalah. Kalau saya pribadi, saya sudah membuktikan. Jadi jangan terkecoh kalau orang memiliki keris banyak harus punya betok. Tidak, karena jumlah betok yang original itu nggak banyak. Sekali lagi, keris betok itu yang original tidak banyak. Kalau keris betok yang bertanggul Cirebon, insya Allah pasti bisa untuk memanage keris-keris yang lain. Saya yakin bisa, biarpun saya belum punya, karena prototipenya kan nyontoh yang terdahulu, istilahnya kan begitu. Mungkin terinspirasi ya wes. Jadi kalau saya ngomong insya Allah pasti bisa, karena berwujud betok dari mana saja pun insya Allah bisa. Untuk kebanyakan orang ngomong meredam lah, kalau saya memanage, jadi bisa. Terus gini ya Pia, saya tambahin dikit. Tentunya sang empu itu punya tujuan sendiri ya. Kenapa dibikin pusaka yang seperti ini? Kenapa dibikin pusaka A sampai Z? Tentunya punya tujuan sendiri. Nah, kita ini kan tinggal enaknya sih, ini tinggal apa sih? Pokoknya ya tinggal enaknya gitu. Terus pertanyaannya kenapa harus ditindih gitu loh? Lah iya. Kalau saya pribadi makanya itu ya, nggak ada keris tindih. Buat apa? Pusaka-pusaka segala singo, nogo, terus ditindih itu buat apa? Itu kan cuma mengatur saja, bukan ditindih. Emang sound system diredam, kan gitu. Jadi itu untuk menetralisir energi buruk. Lah itu masih benar. Bukan terus apa singo itu apa berarti kalau kerisnya galak itu buruk? Belum tentu. Cuman ditata gitu loh. Bukan berarti harus diredam, tidak. Terus gini ya Pia, Wes, udah ngomong. Terus gini ya, kalau misalkan ini singo harus ditindih katakanlah atau pusaka ini harus ditindih, ini harus seperti itu. Ya nggak gitu juga. Kalau setiap orang itu mempunyai makom, mempunyai wadah sendiri-sendiri, ya jangan pusakanya yang ditindih ya. Wadah kita dibentuk dong, dibesarkan gitu. Iya, ya. Benar sekali. Kalau kayak gitu ya, kok nyalahin pusakanya, misalkan kita nggak mampu ya, masa nyalahin pusakanya, ya kita diupdate dong agar wadahnya lebih gede, jadi ngatasi dalam hal seperti itu gitu. Makanya itu pentingnya ilmu tahu diri. Jadi kapasitas kita seberapa itu penting.
Ketika kita tidak bisa memelihara singa, harimau atau beruang ya jangan, cukup melihara kucing aja. Nah, seperti itu. Wes cukup. Bagaimana pendidikan masyarakat dimanapun kalian berada, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Kali ini kayaknya cukup. Itu aja ya. Ya. Semoga bisa jawaban-jawaban kita itu bisa dipahami dan dimengerti sesuai yang diharapkan. Amin. Ya, dan semoga review kali ini juga menambah hal yang positif. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mensupport kita, yang sudah selalu mendoakan kita, doa terbaik dan juga buat kalian semua guys. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu hidup dan dinantikan. Amin. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Rahayu sakum dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.